jumlah harta yang Allah titipkan kepada kita, perbanyaklah sedekah. Karena apa? Kalau sudah banyak kuantitas harta yang Allah titipkan kepada kita, barek rasa pasti Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, kita punya piti 1.000 Bapak Ibu. Buat bakawan kabalanjo. Lenio Bu dibagi Bu 500 orang. Bu, lei Bu. Lain nak Bu. Ndak barek ge rasa ternak. Ya Bu Pak. Kalau punya 10.000 wak bagi 5.000 sang, lain mampu Pak? Insya Allah. Tapi coba kalau dia Allah piti 1 miliar, lemoh 500 juta orang. Wah, itu pikir ulang tuh mah. Ya Bu ya. Nah ya Bu, Pak. Pikir ulang. Maka dari itu kita dari hari ini selagi masih Allah berikan harta walaupun sedikit, dari hari ini kita banyak bersedekah yang Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu sidang salat subuh rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali mari kita banyak puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada subuh kali ini, Masya Allah Bapak Ibu, ini adalah hari ke-20 Ramadan, dan insya Allah malam nanti itu masuk malam 21. Ma'asyiral muslimin, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah panjangkan usia kita, sudah Allah kasih banyak kesempatan untuk kita berubah dalam bulan suci Ramadan. Karena kaum muslimin banyak orang di luar sana yang mungkin tadi malam atau kemarin atau beberapa hari yang lalu itu Allah panggil, tapi Masya Allah kita Pak Ibu hari ini Masya Allah berikan kesempatan untuk bisa banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak kita bersyukur dengan lisan kita, alhamdulillah, bersyukur dengan anggota tubuh al-jawarih kita amalkan segala yang diperintah Allah dan Rasulnya dan jauhin larangan Allah dan Rasulnya. Terakhir syukur bil mal, kita keluarkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah berikan kepada kita insya Allah. Dan terlebih pula salawat salam kepada Nabi tercinta Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dan rindu ini kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai pada kita umum akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jumlatul mu'minin rahimakumullah. Tak terasa ya Bapak Ibu, sekarang sudah hari ke-20, nanti malam insyaallah malam 21. Maka Bapak-bapak dan Ibu sedang salat tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini Sidna Al-Fakir menyampaikan beberapa amalan-amalan Bapak Ibu yang bisa kita maksimalkan, wabil khusus di sepertiga terakhir Ramadan ini, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW Bapak Ibu ketika hendak menuju 10 hari terakhir, beliau memberikan isyarat mengencangkan tali ikat pinggangnya. Dan ini Masya Allah Bapak Ibu, ini adalah isyarat yang luar biasa dari Nabi SAW. Dan ini juga membuktikan sekaligus bahwa Nabi SAW itu pun manusia biasa dan memberikan contoh teladan bagi kita, mengencangkan tali ikat pinggangnya. Artinya bisa jadi di 10 hari pertama, 20 hari pertama ikat pinggang itu longgar. Artinya apa? Masih ada lalainya, masih ada malasnya. Oke lah kata Nabi SAW. Tapi kalau kita sudah masuk 10 hari terakhir, kencangkan tali ikat pinggang kita kembali, gas kembali. Nah, itu maknanya Bapak Ibu ya. Dan Nabi SAW Masya Allah bukan hanya mengencangkan tali ikat pinggangnya sendiri, tapi Nabi SAW membangunkan anak dan istrinya dan menghidupkan malam Ramadan di 10 malam terakhir. Dan ini juga memberi isyarat kepada kita ya, bahwa bapak-bapak, para ikhwan itu dianjurkan untuk beriktikaf di masjid sebagaimana Nabi SAW, dan para ummahat, para ibu-ibu ada anjuran lagi selain dianjurkan di masjid, iktikaf pun boleh iktikaf atau menghidupkan malam Ramadan di rumahnya masing-masing, walaupun fadilahnya beda Bapak Ibu. Kalau seandainya lebih hidup malam kita rasanya iktikaf di masjid karena banyak teman, banyak saudara yang ikut iktikaf,
dan lebih banyak lalainya di rumah, lebih bagus berarti di masjid. Tapi kalau kita rasa kita menghidupkan malam Ramadan untuk para ibu khususnya, itu lebih dahsyat justru, lebih bisa fokus dan segala macamnya, itu berarti lebih dianjurkan di rumah. Maka ini pilihan saja untuk Bapak Ibu ya, berdasarkan isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, ada beberapa amalan Bapak Ibu, 5 amalan minimal, insya Allah kan kita kupas sedikit pada kesempatan subuh ini, yang insya Allah bisa kita maksimalkan dalam bulan suci Ramadan di 10 malam terakhir khususnya. Yaitu pertama adalah as-siyam itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu di 10 atau 20 hari terakhir Ramadan kita masih banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ba'da sahur sampai menuju berbuka puasa, masih banyak larangan-larangan Nabi SAW yang masih kita kerjakan mungkin. Padahal Nabi SAW udah bilang, kalau kalian berpuasa, fala yarfus, jangan berkata-kata kotor, jangan menghina orang lain, jangan ini dan itu, banyaklah dilarang oleh Nabi SAW. Tapi masya Allah, tapi kita masih lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama ini kita maksimalkan kembali Bapak Ibu, siyam kita di 10 hari terakhir insya Allah, sebagaimana dijanjikan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Apa itu? Barang siapa yang memaksimalkan, itu Bapak Ibu artinya Ramadannya di siang harinya, puasanya, saumnya dengan landasan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dihapuskan semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Supaya kita tidak menjadi hamba yang merugi, kata Nabi SAW. Karena Nabi telah sampaikan juga, amat merugi orang-orang beriman yang dirinya masuk dalam Ramadan tapi dosanya tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita memastikan ya Bapak Ibu, supaya kita bisa meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan waktu saum kita di bulan suci Ramadan. Dan Masya Allah Bapak Ibu, kenapa kita harus maksimalkan saum Ramadan kita daripada sahur sampai berbuka puasa? Karena itu adalah waktu yang nilai pahalanya sangat berbeda jauh dengan hari-hari yang lain. Jadi ini akan sama Bapak Ibu ya, siang hari Ramadan sama siang hari di luar Ramadan tidak akan sama nilainya. Bahkan ada hadis yang Nabi sampaikan, ibadah dalam bulan suci Ramadan yang sunnah itu setara dengan ibadah wajib. Dan ibadah wajib 70 kali lipat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak Bapak Ibu yang bisa kita maksimalkan di siang hari bulan Ramadan. Lalu yang kedua adalah qiyamul Ramadan. Ini karena banyak problematika di tengah umat Pak. Di sehari 2 hari pertama Masya Allah ramainya sangat luar biasa. Grafiknya mah kalau dilihat langsung mendaki di awal Bapak Ibu ya. Tapi Masya Allah hari ke-8, 9, 10 menuju Allah ya karim, bisa dihitung banyak jumlah orangnya, safnya dan segala macamnya. Maka kaum muslimin rahmatullah, mari kembali Al-Fakir mengingatkan untuk diri kita semua dan Al-Fakir sendiri, mari kita maksimalkan mendirikan Ramadan di malam harinya dengan qiyam. Dan qiyamnya itu banyak Bapak Ibu ya, bukan hanya tarawih yang 8 rakaat atau 20 rakaat atau 30 rakaat yang kita laksanakan, tapi ada amalan salat malam yang bisa kita maksimalkan. Maka dari itu Bapak Ibu ya, cara maksimalkan 5 amal di malam terakhir, 10 malam terakhir ini, salah satunya kita harus menghidupkan malam Ramadan dengan iktikaf. Insya Allah kalau iktikaf kita laksanakan Bapak Ibu, akan bisa maksimal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah sampai di rumah, itu lain cerita Bapak Ibu ya. Lah rencana iko dan itu, lah sampai di rumah rasokalah lalu dikasua. Ya Bu? Ya Pak? Tetapi kalau di masjid, Masya Allah mari kita hidupkan Bapak Ibu ya. Masya Allah muslimin. Lalu yang ketiga yang bisa kita maksimalkan untuk beribadah di 10 malam terakhir itu adalah amalan harta. Ini Masya Allah kaum muslimin, kalau berpuasa, kalau sholat,
itu amalan fisik, kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah isyaratkan juga dalam Al-Quran, amalan-amalan fisik itu Bapak Ibu minimal pahalanya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan hasanat dalam bentuk fisik, itu pahalanya dipastikan Allah dikali lipat menjadi 10 nilai kebaikan. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan harta, Allah kasih nggak 10 Bapak Ibu, Allah kasih 10, lebih daripada itu. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah tekankan dan pastikan Bapak Ibu, orang-orang yang berani berjuang mengeluarkan hartanya yang telah Aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti dikali 700 kali lipat Bapak Ibu. Masya Allah. Karena ibadah mal itu sangat berat Bapak Ibu. Ya, sangat berat. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Bahkan sekelas orang yang punya harta banyak pun itu bisa jadi berat mengeluarkan hartanya. Maka tipsnya Bapak Ibu, supaya kita ringan diri kita ini untuk bersedekah selagi masih kecil mungkin ya jumlah harta yang Allah titipkan kepada kita, perbanyaklah sedekah. Karena apa? Kalau sudah banyak kuantitas harta yang Allah titipkan kepada kita, barek rasa pasti Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, kita punya piti 1000 Bapak Ibu. Buat bakawan kabalanjong. Lenio Bu dibagi Bu 500 orang. Bu, Bu. Lain nak Bu. Ndak barek ke rasa ternak. Ya Bu Pak. Kalau punya 10.000 wak bagi 2 5.000 sang, lain mampu Pak. Insya Allah. Tapi coba kalau dia Allah piti 1 miliar, lemoh 500 juta orang. Wah, itu pikir ulang tuh mah. Ya Bu ya. Nah ya Bu, Pak. Pikir ulang. Maka dari itu kita dari hari ini selagi masih Allah berikan harta walaupun sedikit, dari hari ini kita banyak bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kali lipatnya 700 kali lipat Bapak Ibu. Dan itu taraf yang minimal tuh Pak. Standarnya pasti dikali 700 kali lipat. Ya. Kalau kita masih hitung-hitungan Bapak Ibu. Jadi kalau Pak, Ibu, ya. Kalau kita masih ya Allah bismillah mau salat berjamaah dapat pahala 27 kali lipat. 27 dengan Allah Bapak Ibu. Tapi kalau Allah ndak ada niatnya berhitung-hitung sama Allah, itu mah ndak dikali 27 ya dong. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah sendiri lipat gandakan tak terhingga nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Pun kayak gitu sedekah Pak. Bismillah ya Allah mau sedekah 1 juta. Tabayang Pak 700 juta balik Ibu Pak. Ya. Itu dia Allah 700 juta balik itu. Pahalanya, ya. Tapi kalau nak tabayang Pak kali 700 tadi lah dong, ala lebih daripada itu lah, betul-betul ikhlas sama Allah. Wallahi dha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan, dak ada tahu takarannya lebih ghairi hisab. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, ini standar minimal Bapak Ibu, ya, dikali 10 kalau ibadah fisik, dikali 700 kalau ibadah mal. Insya Allah. Lalu yang keselanjutnya Bapak Ibu yang keempat, ini Masya Allah, ya, sebagaimana Allah tekankan juga dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang mana Bapak Ibu amalan yang sangat bisa banyak kita interaksi di 10 malam terakhir ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama kita, dan masyhur sampai pada kita Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Quran 60 kali Bapak Ibu. Apalagi di 10 malam terakhir dalam kitab At-Tibyan kalau kita lihat Bapak Ibu, Masya Allah, ya, di 10 malam terakhir itu banyak para sahabat berlomba-lomba mengkhatamkan Quran, bukan seperti Imam Syafi'i lagi, lebih lagi daripada itu. Bahkan dari Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa Pak. Ya, setengah malam itu bisa khatam 1 kali. Dari ba'da berbuka sampai jam 12 1 kali khatam. 12 sampai sahur 1 kali khatam. Melebihi dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah itu Bapak Ibu, ya, karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran.
Ya, jadi kita maksimalkan interaksi kita membaca Al-Quran insya Allah. Apakah hanya membaca Arabnya, membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, insya Allah itu bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat insya Allah. Lalu yang kelima Bapak Ibu, yang bisa kita maksimalkan ibadah di 10 malam terakhir ini adalah ad-doa. Itu doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya Bapak Ibu? Ya, kalau di malam hari betul-betul dituntun oleh Nabi SAW. Allahumma innaka afuun, atau biziyadah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni au fa'fu anna ya karim. Ini minta maaf Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bako kalimat ini maaf Bapak Ibu. Bako ndak Allahumma innaka ghafurun faufirli. Bako ndak minta ampun dengan kalimat ghafur. Karena ghafur itu Bapak Ibu, ghafur itu kosakata yang dipakai kalau wak babek salah minta maaf wak. Nah itu ghafur tuh Pak. Badoso wak bermaksiat wak lalai wak sholat dan segala macam dia panggil Allah Akbar Allahu Akbar. Ayah beko lalu baru Allah Akbar baru azan baru. Lalai ya Bapak Ibu istighfar minta ampun wak kalimatnya ghafur. Tapi masya Allah ya, dengan kalimat yang diajarkan Nabi SAW ini Bapak Ibu, kalaupun rasonyo Nabi memberikan isyarat Bapak Ibu, kalaupun rasonyo tuh awak ndak ado lah ndak do lalai do lah ndak do menyengaja dosa le do, kalaupun ndak maraso berdosa, Allah Nabi SAW menyuruh kita Allahumma innaka afun, minta maaf je lah tadi sama Allah. Walaupun wak ndak salah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu ya, penggunaan kosakata bahasa Arab itu maknanya sangat dalam yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah sekali lagi Pak, 10 hari terakhir Ramadan ini sangat luar biasa ya. Allah menurunkan para malaikatnya, menebar rahmat bagi para hamba-hambanya, dan memberikan satu malam sangat mulia yaitu Lailatul Qadar. Ya, jadi kita bisa maksimalkan di malam harinya, banyak-banyak berdoa, banyak ibadah, banyak baca Quran. Di siang harinya pun seperti itu. Karena Nabi SAW pun isyaratkan Pak, ya, salah satu dari 3 doa yang itu makbulnya sangat cepat Bapak Ibu adalah doanya orang yang sedang berpuasa hatta iza aflara, sampai dia berbuka puasa. Jadi Pak Bu, dari wak sahur tadi sampai jam 6 atau jam berapa setengah 7 insya Allah tuh waktu yang makbul untuk berdoa Bapak Ibu. Maka jangan digunakan untuk yang lain-lain, untuk na'udzubillah, untuk mengecek-ngecek orang, untuk mengadu domba orang, untuk ikuran itu, dan keburukan-keburukan lain dari lisan kita. Jaga lisan kita, kurangi banyak berbicara yang tidak bermanfaat di luar Ramadan ini, apalagi di 10 malam terakhir atau di 10 siangnya. Masyarul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Satu lagi Bapak Ibu, satu hadis insyaallah Mbak akan Afak sampaikan. Ini masya Allah Bapak Ibu ya. Nabi SAW sampaikan kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, itu untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali asyam, berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sungguh siam itu untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku akan membalasnya sesuai dengan kadar dari kehendakku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limadha Bapak Ibu? Bako kayak gitu Bapak Ibu, spesial bana saum Ramadan Bapak Ibu yang di siang hari tadi dan qiyamnya pun. Karena apa? Yada'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli. Karena orang-orang beriman itu Bapak Ibu, mereka rela meninggalkan sarapan paginya, makan siangnya, makan snacknya, jajan-jajanan dan segala macam di siang hari, tidak makan dan minum, dan meninggalkan syahwat nafsunya. Itu karena apa? Karenaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman dan percaya padaku, maka aku kasih kalian balasan. Sayang betul Allah kepada kita Bapak Ibu, dan bentuk balasan yang real Bapak Ibu yang Allah berikan karena Allah balas sedekah afan puasa kita tadi, karena kita mengorbankan rasa lapar, haus dan nafsu kita, nafsu syahwat kita. Allah kasih pahala yang di dunia yang real, yaitu Bapak Ibu, Allah kasih waktu mustajab doa dari ba'da sahur sampai waktu berbuka puasa.
Masyaallah muslimin, mudah-mudahan Bapak Ibu 5 amalan tadi bisa kita maksimalkan di 10 malam terakhir ini dengan banyak beriktikaf di masjid. Apakah full kita iktikaf 10 malam terakhir atau cuma menghidupkan malam saja, sisanya di rumah, itu ahlan wa sahlan la ba'sa. Tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya betul-betul kita bisa luangkan 10 malam terakhir, Pak, malamnya saja misalkan, insya Allah itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah minta Bapak Ibu tidak sebulan Bapak Ibu merupakan waktu, Pak. Ya, dari 365 hari dalam waktu 1 tahun, Allah minta maksimalkan 10 malam terakhir, Pak. 10 malam terakhir di bulan Ramadan, 10 hari Bapak Ibu. Sambil ibadah sama Tuhan wa sama Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan, mencurahkan rahmat yang tak terhingga, yang dakwa minta pun janji Allah sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah minta, Bu, jantung berdetak taruh. Pernah minta, Bu, ya Allah, hidupnya jantung ambo taruh, ngalir darah taruh, bisa mata ke berkedip taruh. Pernah ada minta? Tak minta Bapak Ibu. Oh, minta apanya? Minta pitih, tarato, ya Pak. Minta jabatan mungkin, minta segala macam lah dan dunia. Tapi kalau untuk anggota tubuh berjalan dengan lancar, tak pernah minta. Tapi Masya Allah, Allah terus berikan. Dan Allah minta korbankan pada kita. Yuk maksimalkan 10 malam terakhir. Bapak-bapak dianjurkan di masjid, ibu-ibu boleh pilihan, boleh di masjid, boleh di rumah, dimaksimalkan malamnya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Sekali lagi bagi kita semua yang mendengarkan dan bagi Al-Fakir yang menyampaikan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata dari Al-Fakir yang salah atau perbuatan yang salah. Fa'tabiru ya besar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.